Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Tazkia, saya dari kelas B NIM 2289210051. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teater tradisional. Yang pertama ada wayang. Apa sih itu wayang? Wayang adalah berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Jika dilihat dari arti filsafatnya, wayang merupakan bayangan atau cerminan dari sejumlah sifat yang dimiliki manusia. Misalnya saja sifat murka, serakah, pelit, bijak, dan lain sebagainya. Selain itu, wayang juga memiliki beberapa pengertian menurut beberapa ilmuwan dan menurut KBBI. Menurut KBBI, wayang merupakan pelaku atau orang suruhan yang bergerak sesuai dengan keinginan orang lain. Terus ada pengertian wayang menurut ilmuwan. Yang pertama itu ada menurut RT Joso Widagio. Apa sih wayang itu menurut RT Joso Widagio? Wayang merupakan bayangan atau ayang-ayang. Terus pendapat kedua, ada juga pendapat menurut Dr. T.H. Piquet. Apa itu wayang? Wayang merupakan boneka yang ditampilkan dalam suatu pertunjukan yang mengandung berbagai nasihat tentang sikap yang harus dimiliki manusia dalam kehidupan ini. Nah, selain pengertian wayang tadi, ada juga beberapa jenis-jenis wayang. Di antaranya ada wayang beber, wayang kulit, wayang kritik, wayang golek, dan wayang wong. Terus ada macam-macam wayang golek. Jadi wayang golek itu memiliki berbagai macam lagi. Jadi ada dibentuk beberapa macam lagi. Yang pertama itu ada wayang golek papak, wayang golek cepak, dan wayang golek purwa. Nah, apa sih wayang golek? Tadi kan ada wayang golek wong. Wayang golek wong itu dimainkannya itu oleh manusia, diperankan oleh manusia. Sedangkan wayang-wayang seperti wayang beber, wayang kulit, dan wayang kritik itu dimainkan oleh wayang gitu kan. Kalau misalkan wayang beber itu biasanya kayak bentuk bayangan saja, tetapi kalau misalkan kayak wayang kulit, wayang kritik itu dan wayang golek itu biasanya dimainkan oleh kayak bentuk wayang gitu. Ada yang kalau misalkan wayang kulit itu bentuknya pipih. Terus kayak ada wayang kritik. Kalau wayang kritik itu biasanya dibuatnya itu dibentuk dari kayu. Kalau golek juga sama, dibentuk dari kayu. Terus apa saja sih fungsi wayang? Fungsi wayang itu yang pertama ada sebagai sarana hiburan, terus ada sebagai melestarikan budaya, terus ada penggambaran watak, terus ada sebagai sarana pendidikan budi pekerti. Jadi biasanya wayang itu dipertunjukkan sebagai sarana hiburan, terus sebagai sarana kayak untuk menunjukkan watak-watak seorang tokoh, terus kayak sarana pendidikan budi pekerti, karena biasanya di wayang itu kayak ceritanya itu kayak menceritakan tentang hal-hal yang mendidik gitu. Selanjutnya setelah wayang yaitu ada ketoprak. Apa sih ketoprak itu? Ketoprak merupakan jenis pertunjukan rakyat yang memiliki gabungan unsur-unsur tari, suara, musik, sastra, drama, dan lain-lain. Tetapi secara keseluruhan unsur drama yang paling menonjol. Jadi pada ketoprak ini banyak terdiri dari musik, ada musiknya, ada suara, terus ada
kayak sastranya juga, ada tarian-tariannya juga, tapi yang lebih menonjol dari ketoprak ini tetap saja dramanya. Terus apa saja sih fungsi dari ketoprak? Yang pertama itu sebagai pelestarian budaya, terus sebagai sarana media pembangunan, sarana hiburan, media kritik sosial, dan fungsi pendidikan. Jadi biasanya ketoprak ini juga digunakan sebagai media kritik sosial. Jadi apa yang terjadi di keadaan sosial itu biasanya dikritik dari ketoprak ini. Terus ada ciri-ciri ketoprak. Apa saja ciri-ciri ketoprak? Jadi ciri-ciri ketoprak itu tidak menggunakan naskah lakon. Jadi tidak menggunakan naskah lakon atau skenario. Karena biasanya dialognya itu bersifat improvisasi. Jadi kayak pemeran itu langsung saja mengucapkan apa yang ada di pikiran mereka. Terus biasanya musik pengiringnya itu menggunakan musik pengiring nggak seperti gamelan. Terus dramatiknya juga biasanya mengacu pada wayang kulit. Terus ada dari mana sih asal ketoprak ini? Dari mana sih asal ketoprak ini? Biasanya ketoprak berasal dari Jawa. Terus biasanya ketoprak juga dimainkan kurang lebih 39 orang. Terus 19-nya itu pemain dan 16 orangnya itu pengiring musik. Selanjutnya ada ludruk. Apa itu ludruk? Ludruk suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperankan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung. Jadi ludruk itu biasanya dipergelarkan di sebuah panggung. Terus apa saja ciri-ciri ludruk? Ciri-ciri ludruk juga menggunakan improvisasi. Biasanya para pemain itu langsung saja kayak spontan dari mulut mereka, terus memiliki pakem. Jadi di ludruk ini memiliki pakem, kayak ada aturan-aturannya saat memainkannya. Terus terdapat peran wanita yang diperankan laki-laki. Jadi biasanya kayak ada peran wanita tapi laki yang memainkannya. Terus memiliki lagu khas yang biasanya dimainkan di ludruk itu yaitu ada Kindungan Jula Juli. Terus iringan musiknya juga sama seperti tadi, yaitu gamelan. Terus apa sih fungsi dari ludruk? Fungsi ludruk itu yang pertama ada sebagai sarana hiburan, yang kedua yaitu sebagai sarana komunikasi antara pejuang bawah tanah dengan masyarakat. Terus ada cerita yang biasanya dibawakan dalam ludruk itu apa saja. Terus biasanya ceritanya tuh diambil dari apa saja. Nah, biasanya ludruk itu ceritanya tuh diambil dari cerita dongeng, terus ada cerita hiburan, dan dari novel yang ceritanya itu tentang cerita kepahlawanan. Selanjutnya ada longser. Apa sih itu longser? Kata long artinya adalah melong, sedangkan kata ser artinya adalah rasa atau gairah. Bentuk dari pertunjukan longser adalah sebuah teater rakyat yang mengandung unsur tarian, nyanyian, lakon dengan ditambah lelucon. Jadi biasanya pada pertunjukan longser ini, pertunjukannya itu biasanya membawakan tentang lelucon dan cerita-cerita kehidupan masyarakat. Jadi ceritanya tuh kayak lucu gitu kan biasanya. Terus ada tariannya, ada unsur musiknya di dalamnya itu. Terus apa aja fungsi dari longser ini? Yang fungsi dari longser ini sebagai sarana hiburan, karena seperti yang di pengertian tadi, longser itu biasanya tuh ada lelucon-leluconnya. Jadi fungsi longser sendiri ini tuh sebagai sarana hiburan masyarakat gitu. Terus ada ciri-ciri longser. Apa saja ciri-ciri longser? Ciri-ciri longser itu biasanya seperti tadi, kayak ada tarian, ada nyanyian, terus lakonnya itu lelucon, tetapi leluconnya itu biasanya itu menggunakan khas bahasa Sunda. Terus biasanya
longser juga ditampilkan itu di ruangan terbuka di luar, dan biasanya penontonnya itu duduk menggunakan tikar gitu. Selanjutnya ada ubruk. Apa itu ubruk? Ubruk itu suatu teater yang berasal dari daerah Banten. Jadi ubruk ini teater khas daerah Banten. Istilah ubruk diambil dari bahasa Sunda, yaitu saubruk-ubruk, yang artinya campur baur. Jadi kenapa disebut sebagai campur baur? Karena biasanya di ubruk ini terdapat ada unsur musik, unsur tari, unsur kan lakon seperti teater gitu. Terus biasanya juga alat musik yang digunakannya itu alat musik tradisi, kayak banyak macam-macamnya. Terus apa sih ciri-ciri dari ubruk ini? Ya seperti tadi ada tarian, musik, terus ada lakon. Terus fungsinya tuh sebagai apa sih ubruk? Fungsi dari ubruk itu ya pastinya sebagai sarana hiburan. Terus yang kedua ada itu sebagai mempertahankan bahasa Jawa Serang dan Sunda Banten. Jadi ubruk ini untuk mempertahankan bahasa-bahasa yang ada di Banten seperti Jawa Serang dan Sunda Banten. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.